Filipina tampil luar biasa dalam perempat final dan juga lumayan impresif di semifinal, tetapi seperti kasus berdaya. Ya, hadapan gelandang-gelandang yang lebih tegar, yang lebih punya power seperti Iniesta, lalu kemudian ada Silva dan Xavi Hernandez. Ya. Ada momentum lah dari menit ke-16 sampai menit ke-35 di babak pertama pada saat sebenarnya kita yang menguasai. Tapi ada beberapa umpan Andrea Pirlo tidak seperti dilakukannya pada saat perempat final dan juga semifinal. Ya, inilah ikan khasiat mengangkat trofi juara ini. Maka teman-teman yang lain kita saksikan dan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir 3 kali dua Piala Eropa satu juara. Sangat luar biasa sekali dari Spanyol. Ini negara pertama di dunia yang berhasil merebut 3 gelar kejuaraan besar berturut-turut. 2 kali Piala Eropa, 1 kali Piala Dunia. Dan bagi kasihan, dia adalah kapten di semua 3 event tersebut. Ya. Kalau kita lihat bagaimana usia dari para pemain Spanyol yang masih relatif muda, kemudian kalau masa depan dari tim ini tentu saja bagaimana menjadi. Kalau kita masih ada Thiago Alcantara, kemudian masih ada Soldado yang tidak didatangkan, tidak bermain untuk tim nasional La Roja di Polandia dan Ukraina ini. Lalu kalau kita lihat bahwa mereka bisa punya kedalaman squad yang begitu baik, ya. Antara pemain itu dengan pemain cadangan tidak memiliki kualitas yang terlalu tajam. Betul. Bahkan pemain seperti Juan Mata yang sangat berhasil di Chelsea merebut gelar Liga Champions tidak dimainkan sampai di menit-menit terakhir babak final ini. Ya, Victor Valdes, lalu Pepe Reina ikut bergembira walaupun tidak sekalipun selama ini dimainkan. Ya. Dari usia juga kebalikannya dari Spanyol, Italia. Mungkin apa yang diusung oleh Prandelli sangat baik sekali bagi sepak bola Italia. Mereka tidak hanya dikenal sebagai kesebelasan yang mampu bertahan, tapi juga menyerang. Dia skill dengan angka lini. Tapi beberapa pemain sudah tua, berusia 29, 32 tahun. Akan menjadi PR bagi Prandelli untuk menemukan pemain-pemain muda untuk kualifikasi Piala Dunia 2014. Dan putaran final nanti. Kita melihat masih dalam konferensi perangan dan juga ini juga dialami oleh para supporter pendukung La Roja di Spanyol dan dalam ketegaran dari seorang Gianluigi Buffon yang coba menghibur teman-temannya untuk oleh Prandelli. Kekalahan yang sangat tidak diduga, 4 gol tanpa balas, tentu tidak diduga juga oleh pengamat sepak bola, oleh publik sepak bola yang tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa hasil akhir ada 4-0 kecuali pendukung fanatik Spanyol. Sangat fanatik kalau bisa mengatakan bahwa 4-0. Tapi di 2 gol terakhir mungkin karena Italia hanya bermain dengan 10 orang dan sangat sulit sekali bermain melawan Spanyol hanya dengan menggunakan 10 pemain. Ya, inilah yang sering terjadi dan pasti terjadi dalam kejuaraan, dalam sebuah final. Atau titiknya pemandangan di mana keceriaan Pesapora pada tim juara baliknya pada tim yang kalah di final dalam suasana yang penuh tangis baru dan juga kita lihat tatapan mata yang begitu dari para pemain Italia. Kita lihat Spanyol luar biasa dalam tahun terakhir ini. Tentu Spanyol dikenal sebagai tim yang memang tidak memiliki juara, tapi mereka membuktikan 2008, 2010, 2012 tahun prestasi di mana trofi ada di tangan mereka. Ya, kalau kita lihat ada perbaikan dari tahun 2010 ya, bahkan tahun 2010 dianggap sebagai Spanyol sebagai tim yang sangat efektif. Hanya mencetak 7 gol kemudian menjadi juara dunia, rata-rata 1 gol. Kalau kita lihat dari 6 pertandingan ini mereka mencetak 12 gol. Dari 2 gol rata-rata pertandingan walaupun 4 digelontorkan oleh mereka di final. Tapi ini gambaran bahwa apa yang semua diragukan orang dalam 5 pertandingan awal bahwa Spanyol itu membosankan, dibuktikan oleh Spanyol bahwa mereka tidak membosankan, bahwa mereka bisa juga melakukan entertainment di final. Ya, dalam Pique, dan awalnya memang banyak meragukan Spanyol ini bisa tampil sebagai juara karena memang belum ada sejarah tim manapun atau negara manapun bisa mempertahankan juara trofi juaranya 2 kali berturut-turut prestasi atau Piala Eropa. Lalu kemudian adanya Carlos Puyol, David Villa yang mengalami cedera, juga Patricia yang belum menjadi andalan di sektor kiri yang sekarang muncul ke sektor baru yaitu Jordi Alba. Tetapi Vicente Del Bosque, Espanya membuktikan bahwa mereka masih yang terbaik di Eropa. Ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Spanyol sebenarnya menembus sejarah, mematahkan beberapa sejarah. 2 tahun lalu juga mereka menjadi negara Eropa pertama yang merebut Piala Dunia di luar benuanya sendiri. Kemudian mereka menjadi negara pertama yang kalah di pertandingan
juara dunia. Ini tuh